Tetapi apa? Ternyata setelah dia dapat uang banyak itu tadi, pulang dari sini dia kecelakaan langsung hancur badan. Dia bilang aku mau otakmu, dia bilang gitu. Jadi ketika tertabrak itu kepalanya pecah. Coba dimatiin yang versi saya, dimatiin langsung. 6. Langsung merinding. Kalian mau mati katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu untuk kita semua. Balik lagi di KTJ. Kali ini aku sama Om Hao sudah berada di lokasi penelusuran nih Om ya. Ya. Dan konon kata masyarakat sekitar, rumah ini terkenal dengan urban legendnya itu Nenek Gayung Om. Nenek Gayung. Tuh, Itu kayak yang berlegend di tempat lain ya. Betul Om. Di Jawa Barat juga terkenal Nenek Iya. Gayung. Cuman waktu masuk ke sini, aku nggak ngerasain sesimpel itu sih energinya gitu Om ya, untuk cuma sosok Nenek Gayung. Iya. Ada satu energi besar banget. Mungkin teman-teman mencengkram. mencengkram. Dan teman-teman juga mungkin udah ngerasain vibes-nya dari latar belakang. Kami di sini lihat dari bentukan rumahnya. Serba seni, bersih. Betul. Belum mencoba logam aja. Arahnya ke situ sih. 3 clue itu sih menurut saya kata kunci ini. Ya, lagi-lagi kita dapat undangan teman-teman. Ini permainan selanjutnya dari mereka. Akan kita coba untuk telusurin apakah memang ini di dalamnya itu isinya hanya Nenek Gayung atau ada sesuatu yang lebih besar di sana. Tapi sebelumnya Om, kalau menurut Om Hao sendiri, ini bangunannya berumur berapa tahun Om? Ya kalau dilihat dari arsitekturnya ini masuk ke bangunan jengki, Mas. Jadi peralihan dari kolonial atau Indis ke bangunan modern pasca kemerdekaan. Jadi sekitar 1950-1960. Oke. Iya. Jadi fungsinya sebagai villa. Dan saya yakin dulu ketika ini menjadi satu tempat itu ya, ada beberapa ritual-ritual yang dilakukan yang tidak diketahui oleh yang ada yang semestinya memiliki ini gitu. Oh, setelah ditinggalkan Om, berarti apa sebelum dibangun? Waktu ini beroperasi pun. Oke. Nah setelah ditinggalkan karena ada jejak itu akhirnya ditempati. Iya. Memang saya melihat satu entitas Nenek Gayung itu kan sebenarnya penyebutan lokal yang lebih gampang ya Mas ya. Karena sering mendengar suara orang ketok-ketok kayak orang mandi di kamar mandi. Tetapi sebenarnya itu memang prosesi mandiin. Oke, Mandiin teman-teman. apa? Mandiin mayat. Mandiin mayat? Karena untuk satu ritual yang berkaitan dengan satu kultus besar pada waktu itu. Mungkin teman-teman ingat kali ya tentang pemandian mayat di beberapa episode KTJ yang berkaitan sama Demon ya. Iya. Karena hampir ya Om ya, maksudnya setiap ada ritual-ritual atau ritus yang berkaitan sama Demon itu ada prosesnya di mana sebuah mayat dimandikan. Iya, dan memandikan di sini juga apa ya? Ini sedikit gambarannya bahwa air bekas mandian jenazah itu yang akan dimandikan ke peserta atau anggota member yang mereka sudah mengucapkan untuk ingkar janji atau penyangkalan Tuhan gitu. Nah, entitas yang memandikan itu memang sosok perempuan tua, tetapi tidak menggunakan baju kebaya perempuan tua nenek yang bungkuk pakai jari, itu enggak. Ini sosok perempuan biasa, Baju putih. Oke. memang kayak nenek. Iya, bungkuk. Agak Rambutnya agak panjang ikal bungkuk, ya. panjang tapi tinggi dia. Iya. Oke, kalau kayak gitu Om.
nggak usah berlama-lama. Ini buat pengingat sekali lagi ya teman-teman, kameramen, terus juga teman-teman tim yang lain. Kalian juga semua udah ditandain, jadi lebih hati-hati, jangan begaduh, jangan sompral, karena ini kita masuk permainannya, melanjutkan permainan yang kemarin. Ayo. Ya. Ketika masuk sini, apa ya mas, saya disambut banyak perempuan-perempuan tua bertanduk. Beda, bener beda om, iya. Ketika masuk sini ya, menggunakan baju blus, lurus gitu, berrok besar, dan semua tanduk. Tanduknya itu bervariasi, tanduk kambing, tanduk kerbau, dan tanduk rusa. Iya. Tapi mukanya perempuan semua. Dan memang membawa seperti gayung tapi simpur ya. Gayung itu dari batok kelapa, dia ada tali ada gagangnya. Terus memang membawa ada yang melihat nanti akan kita bahas di tempatnya, ada gentong-gentong di situ banyak orang seperti maaf ini saya bukan mengarah ke sesuatu hal tetapi seperti pembaptisan gitu. Iya. Ada ritual pemandian. Kalau di Islam seperti kayak di baiat lah ya om. Iya, modelnya gitu. Tapi disimpan ya di situ karena yang dipakai mandi itu airnya bukan air suci tapi air bekas jenazah. Dan kebanyakan jenazah-jenazah yang meninggal karena yang mau tahu jenazah dari mana? Ya dari mantan anggota yang sudah diambil, sudah diminta sama satu entitas. Suaranya om ya, maksudnya kayak sama kita sama. Ada panggilan gitu om. Diangkat mas, ada telepon, ada panggilan. Halo gitu, siapa tahu pesan dari surga. Setidaknya telepon itu kenapa saya bilang itu karena itu ada residual energi loh. Coba saya putar dulu. 6 Langsung merinding. Kalian mau mati katanya. Masuk sini ngerain. Nggak gini ya permainannya om. Ini main kode sekarang mas. Ini cluenya 666. Mager banget kalau kayak gini nih, mager sumpah. Berarti angkat mas. Teleponnya lagi. Ini sekali lagi. Mas Ami. Ambil pegang. Coba. Bentar. Ayo hubungin dulu ya. Kalau udah nut. Angkat. Enggak. Kita kesini enggak mau jadi anggota, kita enggak, kita juga nggak mau mati. Kita bongkar, semua kita bongkar. Nggak bisa. Kalian yang mati. Enggak. Wah. Sebentar om. Gak bisa om, gak mau om dia om, gak mau ditinggal di sini om. Yaudah semuanya yuk kesini yuk, semuanya kesini yuk sekarang yuk. Ayo om. Iya.
air ini mas. Tiap ruangan beda ini Om. Iya ya. Tapi masih satu rangkaian. Jadi saya ini kapasitas kaitannya sama entitas air, bukan entitas ya, dimen air. Iya. Kasih itu loh mas. Elemennya air Om. Dasar nih, ini kan nanti. Nah ini beda lagi teman-teman. Nanti kalau misalkan masih banyak pertanyaan nanti kita jelasin di akhir. Ini saya ya. Makin cepat ya Mas Sami. Gerbang Om ya? Iya. Enggak gimmick loh. Beneran. Ini bentuk nih. Lihat yang tidur di sini siapa Mas Sami? Setelah itu dibuka, tapi berarti dicermin lagi. Jadi cowok, ini cewek. Tapi dua-duanya kakinya kambing. Itu kayak mereka yang sudah terafiliasi. Apa ini mayatnya Om ya? Mayat itu yang kalau kita ngeliat gini memang dikafani mayat orang biasa. Iya. Ngeliat di sini, Iya kan? Iya kambing semua. Manusia kambing. Tadi logonya itu ini Om, bintang. Sama Oh iya, Infinity. Berarti ini kan yang menyatakan yang kedua tuh Mas. Yang dulu kan kita menemukan yang Infinity yang terakhir di perkakas itu, Iya. perak. Diserap. tutup aja Om ya? Udah ya? Tak, berarti kembali ya, tak balik. Dia minta satu. Dia minta satu orang Om. Tutup Om. Astagfirullahaladzim. Om tutup ya. Ini Iya. mau minta satu orang nih. Iya. Ikutin. Udah, diambil. Om, Bentar, iya. Bentar. satu lagi. Bentar. Ini Om. Pas, Mas Sami. Satu lagi nih Om. Buka. Sampai kayak gini. Merinding. Bau banget sumpah. Iya. Ini apa Mas Sami? Bentar. Jadi gayanya game kali ini dari mereka adalah untuk bersih-bersih coy. Sami, tolong. Berat banget ya Mas Sami? Om, tahan. Lepas. Merayap ya Mas Sami. Ini ngerti nggak judulnya Kak Bosi ya? Tadi perempuan semua Om. Jadi nyalain Mas. Bau banget. Udah Cukup. cukup. Kita ngecek aja yuk, mari. Cukup. Ayo. Berarti matiin yang versi saya. Dimatiin dulu.
Oh, gak apa-apa. Kita coba untuk lain ke energi. Bentar aja. Gak apa, gak apa. Yuk. Oke, nyalain. Lebih enteng kan? Udah keluar. Ini. Aku nyoba tadi tak tinggal, Mas. Ruangannya kayak apa kalau kita tinggal? Malam ini. Ada yang bawa korek, nyalain Mas Ami. Korek-korek Tolong dinyalain sisanya. simbolnya udah ada, Om. Iya, tahu. Tapi ini orang bikin aja. Iya. Tapi kembali lagi dia buka ini loh. Ya Mas Ami. Semua Mas dihabisin aja. Pergi atau mati. Dihabisin Mas Ami. Ini. Nggak harus habis kan. Langsung lemes, Om. Wah, sumpah ini tempat bener-bener deh. Alhamdulillah, subhanallah. Sumpah ini teman-teman kacau banget, energinya kacau banget. 3 di sini. Baru selesai 2, sisa 1 lagi. Saya buka untuk cerita lagi ya Mas. Jadi ini nggak ada yang bermain di sini. Kalian tidak usah khawatir. Sama akan membuatkan satu lingkaran. Ya, jadi suara yang sering ditangkap warga itu, yang kadang terdengar seperti orang mandi atau apa, itu sebenarnya residual energi yang menyampaikan bahwa ritual itu terjadi di sini, gitu Mas Ami. Iya. Dan ada beberapa orang yang mencoba untuk masuk ke dalam sini. Mereka memang menemui beberapa nampak perempuan-perempuan yang membawa gayung untuk mandi. Dan di dalam gentong itu yang tadi saya sampaikan berisi air bekas mandian jenazah. Di situ juga ada beberapa tetesan-tetesan darah. Jadi air itu berwarna merah, tapi tidak merah kental, merah darah, tapi dia halus gitu, maksudnya agak bening. Nah, itu yang dimandikan memang semua. Jadi dalam satu pemandian itu laki-laki perempuan campur dan harus telanjang. Iya. Saat dilakukan pemandian itu ada pengguyuran, diguyur setelah banyak 7 kali. Ketika diguyur mereka hatinya sudah menyangkal nggak atas keberadaan Tuhan. Gitu. Ketika mereka 7 kali melakukan penyangkalan, mereka akan resmi. Jadi seperti sudah dimandikan lah, gitu. Kemudian kalau biasanya habis mandi itu kan pakai jarik ya, kemben atau penutup ini ya. Di sini pakai kain kafan Mas Ami. Sepakat. Jadi hampir mirip seperti sumpah pocong ya. Tapi bukan kemudian dipocong, tapi menggunakan kain-kain putih untuk membalut tubuh. Nah, saya melihat dalam beberapa kejadian itu, mereka yang sudah terafiliasi itu, mereka mendapatkan telepon yang menyatakan jika sudah yakin setuju gabung, kamu apa yang minta? Iya. Harta, tahta, Sama kayak pesugihan gitu modelnya ya. Iya, sebenarnya masuk pesugihan, apa uang dengan nominal nilai sekian yang fantastis, dan mereka sudah
sudah memberikan, tapi tidak menggadaikan, tapi sudah memberikan jiwanya terhadap entitas tersebut. Nah, di beberapa kejadian dalam diberikan itu sifatnya adalah random. Jadi sifatnya tidak kemudian ini harus nanti sudah tua, sudah kapan jiwanya diambil, enggak. Ada beberapa peserta yang selesai dimandikan, dia tetap telepon, dapat uang jumlah besar. Selang 1 menit setelah dia tutup telepon, dia langsung kejang-kejang, kayak kerasukan. Setelah itu dia menyakar-nyakar tubuhnya, orang perempuan menyakar-nyakar, bahkan sampai merobek mulut, semua dirobek. Dan yang terakhir adalah dengan satu tenaga dia menyabut semua kulit yang ada di muka, di wajah, bahkan sampai rambutnya lepas, jadi hanya tersisa tengkorak. Itu satu pertanda bahwa dalam pengambilan jiwa itu suka-suka yang ngasih. Jadi tidak ada batas waktu. Ada yang bahkan sampai puluhan tahun, ini hanya hitungan menit loh. Ada. Nah, tadi yang Mas Hamil lihat itu ya mereka yang secara instan langsung diambil. Dua simbol, ternyata jiwa itu diganti dengan kambing. Itu Mas Hamil. Dan mereka masih ngelop di sini. Entitas itu. Saya tidak sebut itu suami istri atau kekasih enggak. Itu 2 orang sebagai contoh. Yang versi perempuan, yang versi laki-laki juga sama. Ketika si perempuan tadi sudah kenal, kemudian laki-laki, dia kemudian ada yang membakar diri. Membakar diri. Jadi yang pertama yang loncat itu adalah yang perempuan, dan yang guling-guling itu adalah yang laki-laki. Jadi dia harus menyiramkan bensin, kemudian menyalakan itu. Itu tanpa dia sadari, Om. Tanpa dia sadari. Dan dari 2 jasad itu tadi dimandikan lagi. Air dari pemandiannya itu untuk anggota berikutnya. Begitu Mas Ami. Ya, maksudnya aku juga tadi. Saya tangkap itu. Tadi pada saat melihat ke kaca tuh Om ya. Pada saat megang kaca, situ ada satu visual di mana jadi si mayat itu teman-teman, itu bentuknya bukan hanya mayat yang diambil dari kuburan, nggak sesimpel kayak gitu yang udah busuk dan bangkai, nggak cuman itu, banyak. Pokoknya yang penting orang udah mati. Pokoknya orang udah mati dan diutamakan adalah anggota. Iya, anggota yang sudah diambil jiwanya. Iya. Jadi ada seperti kesinambungan di sini. Nah, kemudian mereka setelah dimandikan, yang saya lihat dilakukan apa Mas Ami? Dikremasi dan diabukan. Iya. Abunya udah dibuang selokan gitu aja. Ya bener-bener sih Bahkan maksudnya. ada yang abunya dibuat pupuk. Ditanemin di sekitaran. Iya. Mungkin kita lanjut lokasi lain. Mungkin teman-teman juga udah mulai ngelihat garis benang merahnya dari tempat pertama, tempat kedua apa kaitan sama telepon, lalu kaitan sama kasur juga. Kita ke tempat selanjutnya mungkin. Iya. Ini juga kayak ruang eksekusi lagi Om. Iya. Tapi kita coba balik lagi ke batas awal. Di sini kan ada dupa, ya Om ya. Kita pengen tahu sih orang-orang yang datang ke sini itu sebenarnya untuk apa? Kita apa melihat yang mereka cari? setelah ini tertutup ya, terbengkalai. Apa yang sebenarnya mereka cari di sini? Kenapa mereka yang datang ke sini tuh melakukan hal-hal seperti ini gitu? Apa yang sebenarnya dicari? Padahal yang datang hanya keburukan di sini. Sumpah. Iya, ini satu tempat yang sebenarnya masih sangat-sangat aktif. Tetapi saya melihat beberapa entitas, mungkin orang kan menerjemahkan itu sosok menyerupai Gundurwo. Tetapi tidak Mas Ami. Ini saya melihat entitas setinggi ini, kemudian dia bertanduk bermata merah. Sebenarnya itu satu entitas demon sebenarnya. Ya, kayak ini Om, apa yang Minotaur ya sebutannya ya? Iya. Tadi kita mamut ya. Iya. Ini satu entitas menyerupai demon yang mereka datang ke sini memang ada yang memelihara hubungan dengan entitas itu. Ada juga yang nggak tahu apa-apa tentang lokasi ini, menganggap lokasi ini terbengkalai, sepi.
Akhirnya datang ke sini dengan tujuan judi. Tapi salah. Ketika mereka masuk ke sini, siapapun yang tidak kuat dan tidak mengerti akan terkena pengambilan jiwa, saya sebut penyerahan jiwa. Sebenarnya kata kunci utama di sini adalah pemurnian, penyerahan jiwa, pemandian jiwa, ya, dan penyangkalan. 3 kata itu dalam satu ikatan kuasa gelap. Nah, yang tadi disebut penyerahan jiwa ternyata tidak hanya datang dari mereka yang member. Kalau saya lihat ada juga orang yang iseng-iseng berhadiah tapi justru boncos datang ke sini. Secara harta boncosnya? Oh iya, enggak, boncosnya mah. Ini saya lihat pernah ada yang melakukan satu ritual. Dia datang dengan praktisinya, dengan paranormal, yang tidak tahu tentang seluk-beluk entitas itu ini apa. Menganggap itu mungkin sama seperti buto hijau ataupun genderuwo. Dalam satu ritual itu ternyata ada bisikan untuk dia meneteskan darah. Hati-hati, ternyata itu janji darah yang sifatnya instan. Jadi kayak member non resminya, unofficial. Nah, itu saya melihat kemudian menggunakan ini ya, kita jarum atau apa, membasuhkan. Jadi dibasuhkan. Kacanya sebagian. Nah, satu ritual yang kemudian keluar angka. Iya. Di bulatan darah itu keluar iya. angka 6674, angka itu 6674. Oke, itu nomor yang nanti dibelikan. Oke, dapat nih beneran mas. Jitu tuh keluar 66, keluar 74 di mistik ya, keluar 67. Oke, kesini lagi. Akhirnya keluar lagi angkanya 3, yaitu kode itu tadi 999 sebenarnya, tapi itu sebenarnya 666. Oke, akhirnya dilakukan 6 itu. Tetapi apa? Ternyata setelah dia dapat uang banyak itu tadi, pulang dari sini dia kecelakaan, langsung hancur badan. Dia bilang, aku mau otakmu, dia bilang gitu. Jadi ketika tertabrak itu kepalanya pecah. Dan tidak ada darah. Orang mengira itu korban pesugihan buto hijau. Tapi sebenarnya berkaitan dengan Demon di sini. Behemoth. Iya. Itu. Soal harta sih mas, ketidakpuasan, harta, duniawi ini clue berikutnya setelah tadi penyucian dan pemandian, setelah penyerahan jiwa. Baik lagi ke situ ya Om ya, teman-teman. Jadi memang balik lagi semua ke harta lagi. Iya. Nggak jauh-jauh dari situ ya Om ya, kalau kaitannya sama demon sebenarnya. Iya. Harta, kekuasaan. Dikejar itu, gitu maksudnya. Ini mungkin kita lanjut ya Om ya. Iya, kita harus arena berikutnya teman-teman. Kita kanan dulu Om ya. Kita coba ya sisi sebelah sana mas. Ini kamar mandi sih. Ini yang saya sebut bau amis itu. Ini loh teman-teman loh. Sosoknya di sini nenek-nenek yang mungkin masyarakat setempat bilang adalah nenek gayung ya. Lokasinya di sini. Ya, saya sepakat ya. Dan di sini juga dijadikan apa? Tempat. Di sini itu dayang setan sih mas Ami, jadi kayak apa ya, pembantunya gitu sebenarnya. Itu emang rewo-rewo yang saya lihatnya setinggi ini, dengan tanduknya dan pakai baju putih, nyepruk-nyepruk itu, berambut hitam, itu bermata merah, berambut putih, bermata putih semua. Garis hitam. Yes, kayak kucing. Iya. Nah. Ini mungkin untuk challenge selanjutnya dari mereka ya, karena mungkin kali ini kita untuk bersih-bersih termasuknya Om, nutupin lubang-lubang yang ada. Jadi ini di sini ada salah satu spot lagi yang mungkin masyarakat sekitar bilang kan ada nenek gayung. Yang tadi Om Ho jelasin sosoknya ada di sini. Coba kita cari tahu dulu sebenarnya siapa sih dia? Apakah emang dayang-dayang setan tadi atau memang sosok lain? Apa dia hadir di sini dipanggil atau emang udah ada dari dulunya? Kan ayo kita coba cari tahu.
Pindah ke sini ya. Tiga. Baik apa meh? Ya, maaf ya. Kita ambil lagi. Astagfirullahaladzim. Marah, dia marah. Iya, iya. Dia marah. Teman-teman dia marah karena teman-teman mesti tahu sebenarnya demon satu sama lain itu nggak bestie itu nggak seberteman itu sebenarnya. Dan satu komunitas satu demon. Iya, dan mereka nggak berteman sebenarnya, mereka juga saling sikut ya Om ya. Beda haluan saling sikut gitu. Jadi ada beberapa demon di sini itu itu tuh menjadi apa ya, semacam kayak anomali tersendiri. Itu sih yang mesti kita cari tahu. Dan dia marah, ada beberapa demon di sini juga yang merusak ekosistem dari si nenek ini. Dia ini deh Om, emang kaki tangannya Om, emang dayang-dayang Om. Dayang setan. Itu bagian dari koloni, mungkin satu entitas sebenarnya jin yang dia kafir kemudian masuk ke situ. Itu diambil dari jin air memang. Jadi emang yang nge-guide gitu loh teman-teman. Jadi bagaimana caranya mereka, ada manusia-manusia yang bisa datang gitu, bisa mendaftar jadi anggotanya. Itu di mediasi. Bukan mediasi Om, sebutannya di mediumin lah ya. Jadi dia jadi jembatannya. Iya. Dia jadi jembatan. Iya. Maksudnya ada ritus untuk mediumisasi, untuk training sebenarnya. Betul. Untuk pelatihan, karena dalam dimensi nyata saya melihat bahwa ada anggota-anggota dari mereka yang mungkin seperti pelayan. Itu tiba-tiba ya perempuan beneran, maksudnya setengah bahaya kebanyakannya, usia 50-an gitu, bude-bude lah itu ya. Itu dimasukin oleh entitas ini, kemudian langsung berubah Mas, yang rambutnya digelung langsung awula-awula, kemudian mengambil gayung itu dimandikan tuh ke calon anggota, dan anggota yang sudah diambil jiwanya. Jadi ada proses kerasukan sih, banyakan kerasukan di sini. Dan gini, ada yang menarik Om dari visual yang aku lihat tadi. Sosok ini itu bisa keluar dari sini teman-teman, bisa keluar dari sini, ngikut masuk orang lain dan nyari anggota di luar sana. Aku ngelihat ada di sebuah apartemen Om. Ada di sebuah apartemen, kayaknya kelihatan sih, aku ngeliat jumlahnya sih kayak di daerah Jakarta Kota gitu. Kayak daerah Jakarta Kota, jadi masuk sama salah satu pria. Ini modelannya tante sih ya, jelas kelihatannya. Nyampe sana, si prianya itu tatapannya kosong Om. Tatapannya kosong, dimandikan. Dan telanjang loh. Nggak pakai apa-apa, telanjang bulat itu. Pada saat memandikan, padahal sosoknya si tante bude-bude kita sebutnya ya. Bude-bude itu berubah jadi serem. Rambutnya semelayang, dia biasanya juga itu loh. Aroma itu loh, kelihatan candy itu. Dari tingginya yang tadinya cuma 160-an itu langsung besar. Iya. Gitu. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya kalau ada spirit box ini mau berbicara dia di atas. Betul. Misalkan entitas itu. Betul banget. Ini dia marah. Maksudnya kenapa kalian bongkar dan lain-lain gitu. Suruh siapa kalian kesini? Jadi sebenarnya si nenek gayung ini, kita sebut nenek gayung deh simpelnya Om ya, atau si pelayan setan ya? Pelayan setan Bude Gayung sih. Bude Gayung ya, kita sebut. Belum terlalu nenek ya. Bude kita sebut Bude Gayung ini dia nggak tahu gitu, maksudnya kedatangan kita sini untuk apa. Cuman ada yang nge-set up plan. Salah satu demon yang mungkin pernah kita temuin. Kayaknya ngelempar deh Mas kita. Iya. Lu kesana deh, lu ungkap tuh gitu. Iya. Aku rasa gitu deh. Kita kayak jadi dipakake gitu, dikasihkan aja. Menarik. Ini modelnya ya kayak apa? Kita ada di satu tempat yang mereka ya bagi-bagi. Iya. Betul. Jangan tempat gua aja yang diacak-acak tempat sana. Iya. Sepakat saya Mas.
Oke Om, mungkin teman-teman udah mulai cukup kali ini ya, tentang Bude Gayung. Kita masih ada tempat lain karena ini lumayan besar tempatnya. Jadi mungkin kita lanjut ke mungkin arena selanjutnya. Ayo. Ya. Astagfirullah. Dapur ya? Di sini beda penguasa lagi Om. Iya. Ini lokal Om di sini Om. Yes. Sini lokal Om. Saya sepakat. Astagfirullahaladzim. Nggak enak sih. Center coy. Ntar ya habis. Tapi enak pas itu. Sumpah. Ini kalian harus lihat teman-teman. Sumpah. Kalian gak expect ada tempat seperti ini di sini. Lokal tapi lokal peliharaannya mereka kok Mas. Iya Om. Dan ini jelek banget. Sumpah maaf Om. Ya. Om. Ini mana? Iya. Ya. Gerbang Om. Yes. Ini. Astagfirullahaladzim. Gak banget ya. Ini sumber energinya teman-teman di sini. Ini sumber energi dimeniknya dari sini semua. Tadi yang Om Hao sebut ada abu yang ditanamkan itu di sini. Kita mulai kayak ada di satu dimensi yang berbeda juga, karena di sini kan ada gerbang antar dimensi juga. Apalagi nih sumbernya dari akar-akar yang emang dia memanipulasi energi nature, energi bumi, dimanipulasi menjadi energi demon. Dan akhirnya Sini bau logam Mas. Di garasi. Saya mendetek baunya mesiu. apa Om di situ ya? Ya. Tuh apa ini? Aku nggak tahu sebenarnya apa yang mau dikasih tunjuk mereka di sini dengan berbagai macam ritus dimenik ada di sini ya. Ada beberapa yang mungkin pernah kita jumpai sebelumnya. Tadi ada Mammon, ada Baphomet, terus satu lagi itu kayaknya Beelzebub, bermain dengan bangkai dan pocongan tadi. Kita nggak tahu di sini apa. Belial. Ada yang ini siapa? Ada enggak yang ini enggak? Beneran? Ini suara beneran? Serius. Gak ada yang nangkepin. Enggak, beneran enggak? Ini enggak, saya enggak bohong loh. Loh. Tadi saya bilang terakhir siapa? Belial. Gitu. Makanya. Itu enggak enak. Udah enggak enak Mas ini beneran. Hah? Mereka udah lama-lama fisik. Ini enggak beneran, kalian dengar enggak? Dengar. Kedengaran. Iya. Iya. Yang terakhir apakah di sini ada tadi teman-teman kayak gitu enggak? Dengar. Tapi Gempi semuanya nggak? dengar. Enggak. Katanya. Ya tadi siapa? Belial gitu. Iya. Oke, berarti kita Ngikutin, sebut ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir adalah Belial yang berada di Iya ini loh. Dan itu Sini. enggak nanti enggak kedengeran kita ini benar-benar tahu gitu. Gitu. Ampun, merindingnya. Jadi emang terpusat ya, karena mungkin ada energi yang dimanipulasi dari alam yang dimanipulasi menjadi energi demon. Kenapa digabung menjadi satu? Jadi banyak ada clash dari beberapa clan, kita sebutnya beberapa clan demon di sini. Mungkin saling berebut dari masa ke masa. Iya. Ya Om ya? Atau mungkin Unjuk kemampuan. unjuk kemampuan dari masa ke Cari masa. member. Dari member Mereka juga. kayak punya fans masing-masing sih Mas kasarannya gitu. Dari 7 entitas Satan. Iya, Kita udah mengumpulkan berapa tadi? 5 ya. 5. Mudah-mudahan cukup segitu aja Om Iya, ya. iya. Nah, kan ini towernya, kita langsung Iya. sana Om ya. Ini nggak ada apa-apa tapi bersih Mas. Bersih Om, Iya. bersih banget. Ini kayak emang Aduh. Itu Pak, nggak tolong. Aku tahu ini buat apa. Aku tahu, dia minta bikin gerbang di sini. Enggak. Dia minta bikin gerbang di sini. Saya enggak sih Mas Sami. Menurutku saya loh.
kita dikasih space seluas ini. Permainannya apa? Permainannya buat enggak Ini coba apa ini? nggak bakalan kita jalanin. Terus Apa nih? Om, pernah lihat ritual ini nggak Om? Maksudnya pengantin Coba ini saja cuman melingkarkan titik-titik. yang si kulit belakang badannya itu dibuka Om, Iya. terus dirajah. Iya. Di sini. Ini bentuk Dikasih. bentuk penggambarannya sih. Nah, lokasinya nggak di tempat ini, tetapi ini bentuk penggambaran. Iya, jadi pisaunya itu pakai pisau bedah Mas Ame. Iya ya. Kecil segini. Kita coba Om ya. Ya, bentar. Mungkin dimatiin kali lampunya ya. Jadi kayak ada musik-musik. Mhm. Oh. Begitu. Tahu sama itu. Boleh nyari lagi lampunya. Merajanya kuasnya pakai pisau. Pisau bedah tadi. Boleh teman-teman. Lampunya nyalain lagi. Langsung ini panas ya. Iya. Beneran, jadi dingin langsung. Sumpah, aku baru lihat Om ritual kayak gini Om. Maksudnya, teman-teman tahu kasur ranjang yang jati Ya. yang ada itunya, Kelambu ayam, kelambu nyamuk. digantung gitu Om. Yang di kulitnya Iya, kayak jaket. ditarik. Kayak ini, maaf. Nanti kelepas ya kayak Iya. baju. Digantung di orangnya hidup loh. Hidup Om Iya, di orangnya Om. belakangnya ini. Ngelecek. Udah. Uniknya satu nggak keluar darah. Kok bisa ya? Dan itu ada ya, Ritual juga Om yang katanya nyiksa kesenangannya nyiksa diri itu loh Om. itu akan menjadi clue untuk kita penelusuran tempat berikutnya yang tidak jauh dari lokasi ini. Kita ketemu iblis betina. Dan kemarin kita nanti mungkin juga bisa disaksikan pembahasannya di noise asli bahasanya Mas Ami. Betul. Itu untuk pengantar Sumpah. kita berikutnya dia. Bener-bener undangan nih teman-teman. Kita nggak nyangka banget. Banyak lu juga di sini. Emang mereka kayak one step ahead ya para dia menik ini. Dan satu pertanyaan terakhir mungkin Om. Iya. Mungkin juga katanya ada beberapa konten kreator yang datang ke sini. Cuman kenapa bisa semanipulatif itu ya si para demon ini ada di bisa sampai di bawah banget nggak di atas. Karena kita undangan ya ke sini. Undangan dan dilempar kita itu sebenarnya. Kita dijebak. Gak mau loh kan kita ketemu yang kayak gini sebenarnya kan. Maksud Lagi. Mudah-mudahan kita bisa ini lagi ya, bisa menyelesaikan game lain. Mudah-mudahan sebagai penutup di akhir tahun juga Om ya. Dan semuanya clear. Kita bisa langsung simpan semua kartu-kartu kita, kartu anggota, maksudnya anggota ya, maksudnya kartu identitas kita join di dalam game para demon ini. Dan di tahun berikutnya kita nggak usah ketemu yang begini-begini. ya mulai ke restart baru.
kayak kemarin yang sudah kita bahas nanti, mungkin ini kan juga sempat kita bahas di podcast obrolan Betul, santai. betul. Oke Om, mungkin cukup kali Om ya. Cukup. Ini pengantar kita ke berikutnya sudah saya kasih clue. Heeh. Ini capek banget. Teman-teman juga boleh kasih komentar juga. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin nanti kita bisa diskusi, Iya. bikin live atau apapun ya Om ya. Dan ini benar-benar di sini udah gak enak. Kita semua udah gak enak. Tim juga berat banget rasanya. Karena ada beberapa demand yang ada di sini, ada towernya juga. Benar-benar nggak kondusif banget, chaotic banget. Pengen banget segera keluar dari sini. Mungkin kita cukupkan aja Om ya. Iya. Kita akan pengantar untuk malam berikutnya ya, kita akan menelusuri tempat yang serupa dengan perbedaan entitas. Iya. Energi di sini maskulin, mungkin akan kita ketemu berikutnya di feminin. Feminin tapi putih. Siap Om. Ya. Oke. Kita akhiri dulu untuk penelusuran kali ini. Ini belum selesai, masih ada satu rangkaian berikutnya. Kita akhiri dulu. Terima kasih teman-teman semuanya. Baca banyak komentar dari awal hingga akhir. Kita ambil sisi positifnya. Semoga kita tidak terjebak di lingkungan dan lingkaran ini. Ya. Dan tetap dukung tim KDT juga podcast obrolan santai dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng dan share sebanyak mungkin. Tinggalkan ketik masukan saran di kolom komentar. Tutup akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum dumadi.